Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahhabatihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil alim. Al-Mukarram Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan salah satu dari anggota Majelis Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Al-Mukarram Kiai Agung, Kiai Ujang, Kiai Masya Allah, sinten Bojonegoro ini sinten namanya? Sultan Kiai Sentot, Masya Allah, Prawira Negoro lan sedaya dzurriyyahipun Syekhina Al-Mukarram Kiai Ihsan Dahlan, para alumni lan para kiai sedaya, ibu nyai ingkang kula mulyakaken. Ngapunten ingkang kathah niki wau wonten penyelundupan, karena ini tahu-tahu kula di ken matur teng panjenengan tanpa ada konsep sebelumnya. Jadi ini namanya penyelundup. Kula kepareng boten mewakili pengurus Majelis Ulama karena memang nggak ada tugas untuk itu. Menawi dipun parengaken, kula namung badhe matur bahwa kula niki banyak ilmu saya yang sanatnya itu dari Jampes, Keranten. Bapak kula niku mulai abda'u bismillahi warrahmani ngantos Ihya Ulumuddin itu full semuanya dari Kiai Dahlan. Nah, kula banyak sekali dapat ilmu mulai dasar sampai dugi Ihya Ulumuddin itu dari bapak saya. Jadi saya dari bapak saya dari Kiai Dahlan. Sehingga kula secara keilmuan tidak bisa dilepaskan dari pondok Jampes ini. Karena ada rentetan sejarah sanad keilmuan. Keranten bapak kula mondok niku namung teng Jampes niki. Zaman Kiai Dahlan. Bahwa kemudian teng pondok-pondok lain itu atas perintah Kiai Dahlan. Ceritane bapak setiap Ramadan didhawuhi supaya ngaos khataman di pondok-pondok lain. Satu contoh misalnya didhawuhi kapurih teng Tebuireng karena Kiai Hasyim maos Bukhari. Sehingga bapak saya dapat ilmu dari Kiai Hasyim, sanad Bukhari. Saya hatam Bukhari dari bapak saya.
Kemudian di Ramadan yang lain kalian Mbah Yai Dahlan dipun utus datang Kiai Khozin Buduran hataman Iqna lil Khotib Asy-Syarbini. Nah, khatam Iqna teng Mbah Yai Khozin Sidoarjo. Juga pernah disuruh ke Kiai Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan. Ya gitu-gitu aja. Jadi namun diperintah, tapi intinya mustautin bapak itu tengah lagi zaman Kiai Dahlan. Ketika bapak badhe boyong, didhawuhi supaya ngatamne Quran 41 sepatang 40 kali teng Batu Ampar. Nggih bapak nderek mawon kalih gurune khatam 41 kali Al-Qur'an di Sararean Batu Ampar dengan syarat kata Kiai Dahlan kudu melaku sikil. Dari Jampes ini sampai Batu Ampar melampah, pulang pergi, dan itu dilakukan saking takdime lan taati kalian guru. Budhe kula niku dawuh ngeten. Bapakmu iku lek wis mulih ke Batu Ampar mesti rene. Rene niku teng omahe daerah Kendal Doyong Ngadiluweh, itu Mbak Yuni bapak kula untuk apa? Mupui sikil. Jadi Mbak Yuni itu yang ngopeni ke bapak kula sikil niku melempuh-melempuh. Dipupuh gawe napa niku kapas yang dikasih air hangat sampai berhari-hari. Nah, seperti itu ketika abah kula mondok teng mriki sih. Nah, salah satu yang sering diceritakan oleh bapak saya dan itu juga diceritakan oleh Kiai Marzuki Lirboyo datang kula bahwa bapak kula niku ditugasi kalih Kiai Dahlan untuk momong. Nah, untuk mengawal Kiai Ihsan. Karena Kiai Ihsan itu menawi dalu senengane niku nggih medal ngoten. Golek ngilmu sing teng pondok mboten enten. Medal teng pondok mboten enten, entene teng masyarakat. Niku Mbah Yai Ihsan kecil. Ketika saya mondok teng Lirboyo didangu kalih Mbah Yai Marzuki, sampean pundi? Kula Banyuwangi Mbah Yai. Panjenengan putrane sinten? Kula ngaku, "Loh, bapak sampean niku sing ngomong kula kalih Kang San." Niku Mbah Yai Marzuki. Tapi kula ampun semerep karena bapak sering cerita bahwa dipercaya oleh Kiai Dahlan untuk ngomong putrane. Hatta ketika tindak teng Bendo, bapak ingat dipercaya untuk ngawal nderekaken Kiai Ihsan mondok datang Bendo. Bahkan ketika Kiai Ihsan khalwat sekian puluh hari, itu kata bapak nih, hari terakhir Kiai Dahlan niku pun koyok mboten enten nyawane, saking lemese ketika beliau uzlah atas perintah gurune nggih niku pamane piyambak Kiai Khozin Bendo. Ini udah hari terakhir pun tidak berdaya. Kali bapak niku diwehi
apa namanya air ditetesaken sak sendok saidi lama-lama siuman. Apa yang terjadi para sederek? Selesai uzlah, selesai takhannus, selesai takhalli, ngidap-ngidapi Yai Ihsan. Jadi mukasyafah, ilmunya itu ilmu kasyaf, ilmu laduni. Makanya buat nanti mondok atau putih-putih tidak belajar, tapi kalau ingin melihat hebatnya Kiai Ihsan, kita harus baca karangan beliau. Kalau tidak membaca karangan beliau, maka tidak tahu seberapa hebat Kiai Dahlan. Kalau menulis seperti Kiai Dahlan, Kiai Ihsan, tapi sebelum itu kemudian belajar, meguru, mesantren, dan ngaji, enggak apa-apa. Tapi tanpa melalui proses itu semuanya, lahirlah dari pikiran beliau sebuah mutiara-mutiara ilmu filsafat, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus dari karangan beliau. Itu murni ilmu kasyaf yang disaksikan oleh banyak kiai. Enggak bisa kita melihat hebatnya Kiai Ihsan kalau kita tidak membaca kitab beliau. Para sederek, Al-Quran mengatakan wa kasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Masya Allah, itu mata lahir. Tapi fakasyafna anka ghita'aka itu pernyataan Allah. Dan aku membuka kepadamu tutup al-ghita', tutup hijab. Dan akhirnya napa? Fabasarukal yauma hadid. Matamu menjadi landep. Landep itu bahasa Indonesianya apa tahu? Landep, tajam. Manukmu landep. Para sederek, ini hanya sekedar cerita saja. Kula wau tanglet teng Gus Irfan. Gus, Kiai Dahlan niku sanate ilmu teko ndi? Karena saya berkepentingan, kula niku berkepentingan ingin tahu. Karena kalau dari Bapak ke Kiai Dahlan saya tahu. Tapi dari Kiai Dahlan ke atas saya tidak tahu. Jadi kula sowan teng mriki niki nggih sejatosipun mboten pengen ngomong ngeten iki. Nggih namung kula kepengin tabarruk dateng Mbah Yai Dahlan, Mbah Yai Ihsan dan keluarga-keluarga mriki, ada karena Kiai Busro, ada yang lain-lain. Lan kepengen mirengaken dawuh-dawuhipun Mbah Kiai Zulfa Mustafa. Sebab Kiai Zul ini orang yang istimewa, masih muda dan sudah sudah memiliki ilmu yang sangat banyak, yang sangat dalam. Jam terbang dalam dakwah juga sudah lumayan, sudah sampai ke luar negeri, betul namung teng Jampes mawon, sampai ke luar negeri segala. Kulo bangga dengan Kiai Zulfa karena ternyata di lingkungan Nahdlatul Ulama ini tidak pernah kering
ya, tidak pernah kering, orang-orang yang terus bisa berkhidmat kepada masyarakat dengan ilmu. Rumiyin niku Mubalik NU itu koyoke guru sitok, namine Pak Yasin, Pak Yasin Yusuf. Di Jakarta itu juga begitu. Dulu itu kayaknya cuman Hasyim Adnan, Kiai Hasyim Adnan. Di Cirebon ya cuman Kiai Fuad Hasyim. Nah, rumah sekolahan itu bar kuwi ya wis entek. Ternyata itu bermunculan setelah ini banyak sekali kader-kader Nahdlatul Ulama, jebolan-jebolan pondok pesantren yang kemudian mampu berkhidmat kepada umat dengan kemampuan dakwah yang sangat baik. Salah satu di antaranya adalah Kiai Zulfa. Niki membanggakan kita, dan ini mboten nate PBNU niku kok ngader secara apa ya, secara struktural, secara tertib mboten nate ngenane kaderisasi mubalik apa enggak ya. Kersane ae dadi karepe dhewe ngoten. Mungkin dulu belajar dari pondok, lama-lama ke desa, lama-lama ke kecamatan. Jadi kebanyakan mubalik kita itu lahir secara natural. Dadi karepe dhewe karena digembleng oleh pengalaman. Sehingga saya pikir akan lebih baik kalau yang selama ini sudah terjadi lahirnya mubalik yang secara natural, mungkin akan lebih baik kalau kemudian ditata sedemikian rupa dalam kaderisasi mubalik. Hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, kita sakmenika gesang wonten zaman yang tidak seperti zaman kiai-kiai sepuh rumiyin. Betapa dalam situasi hiruk pikuk perang yang sangat menyita waktu dan kesempatan, masih ada seorang Kiai Ihsan, Masya Allah. Niku situasinya mboten aman kayak ngeten niki, situasinya pun gegeran tok niku, perang. Tapi bisa melahirkan mutiara-mutiara ilmu yang lahir dari kiai besar yang namanya Kiai Ihsan. Nah, tantangan sekarang bagaimana kita, ya, mampukah kita sekarang ini, ya walaupun enggak kayak Kiai Ihsan, paling tidak sangi sore sing iso ngaji tur gelem ngaji. Niku yang paling penting. Karena dengan iso ngaji dan gelem ngaji, dijamin pondok-pondok pesantren itu akan terus lestari. Nah, ini tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita sekalian, para penerus-penerus perjuangan orang tua ini, tidak hanya kita senang, apalagi bangga karena kita punya keturunan yang hebat, orang tua yang hebat, tapi bagaimana kita yang muda-muda ini juga masih ora iso koyo Kiai Ihsan, tapi paling tidak sangi sore itu sudah baik. Wa khairun nasi dzu syarafin qadimi aqama li nafsihi syarafan jadida. Ya, wa khairun nas, baik-baik manusia itu adalah dzu syarafin qadimi, yang memiliki syarafin qadim, kemuliaan orang tua yang lama, orang tua kita yang hebat-hebat. Tapi kemudian aqama li nafsihi syarafan jadida, yang kemudian dia juga mendirikan kemuliaan yang baru. Itu wa khairun nas. Jangan menjadi wa syarrun nas.
Ya. Ya boleh. Wasarrun nasi dzu syarafin qadimi apa wasarrun nasi apa? Nah, wasarrun nasi apa? Dawu khumul ya. Wasarrun nasi dzu syarafin qadimi idza fakhartahum dzakarul jududa. Nah, jangan seperti itu. Jangan hanya aku ki anake kae. Aku ki keturunan nabi, darah saya mengalir. Untuk menakut-nakuti umat agar nurut dengan menyebut-nyebut dzakarul jududa. Niku mboten sae. Hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, monggo kita mirengaken dawuh-dawuh saking Al Mukarram Kyai Zulfa. Kula kepengin nderekaken panjenengan sedaya dan kula bersyukur hari ini masih bisa melihat keturunan dari Kyai Ihsan, Kyai Dahlan. Itu artinya adalah rembesan madu dari guru saya dan gurunya bapak saya. Guru saya, bapak saya sendiri, kemudian Teng Lirboyo, Kyai Marzuki juga masih dari Jampes ini. Kemudian kita berkembang lagi ke Peloso, berkembang lagi ke Sarang dan Meranggen dan lain-lain. Tapi salah satu titik di mana ada sanad ilmu adalah dari Pondok Jampes ini. Itu sesuatu yang tidak pernah saya lupakan dan kita terus berfatihah setiap hari. Bila makaten ingkang kula mulyakaken para sedherek, kula boten saged matur kathah-kathah ingkang kita pengen dengaraken dari Kyai Zulfa. Makaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, donga bidoa. Mugi-mugi kita sedaya nggih sak anak putune padha selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.